Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin rekan-rekan, kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil dari diskusi kami mengenai riset operasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Anasya Musdalifah, nomor taruna 2101101. Yang kedua ada Dian Prayogo, nomor taruna 2101108. Yang ketiga ada Gokas Hedra Oktol Seja, nomor taruna 2101109. Yang keempat ada Mirza Air Nur Rohmah, nomor taruna 2101115. Yang kelima ada Muhammad Rafli, nomor taruna 2101117. Dan yang keenam adalah saya sendiri, yaitu Salsabila Faradinta, nomor taruna 2101128. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian dari riset operasi adalah pendekatan ilmiah untuk pengambilan keputusan yang mencari desain terbaik dan operasi sistem. Biasanya dalam kondisi yang membutuhkan alokasi sumber daya yang lama. Tujuan dari riset operasi yaitu untuk menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan, memikirkan serta memecahkan atau menganalisis permasalahan, mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat, serta target yang sesuai secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni hasil yang memuaskan. Manfaat riset operasi. 1. Merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. 2. Riset operasi berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. 3. Memberikan pengembangan dari beberapa sektor, seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. 4. Memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Dalam tugas praktek melakukan riset operasi kali ini, kelompok kami menggunakan aplikasi RStudio. RStudio merupakan software yang digunakan untuk mempermudah menulis dan menggunakan bahasa R. Software ini banyak berguna dalam bidang ilmu statistika ataupun yang menyangkut hal data serta pengambilan keputusan melalui sebuah data. Adapun data yang kelompok kami ambil berjudul jumlah penumpang pesawat di bandara utama meliputi orang untuk keberangkatan pada penerbangan domestik tahun 2020. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis dari riset operasi. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Pada langkah ini terdapat 3 unsur utama yang harus diidentifikasi. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Penetapan tujuan untuk membantu mengarahkan upaya memenuhi tujuan yang akan dicapai. Dalam data jumlah penumpang pesawat di bandara utama dan satuan orang untuk keberangkatan pada penerbangan. Fungsi dan tujuan data tersebut adalah untuk mengetahui berapa jumlah penumpang pesawat di beberapa bandara utama di Indonesia pada tahun 2020, sehingga kedepannya dapat difungsikan sebagai sumber data pengambilan langkah selanjutnya untuk dapat menjadi lebih baik ataupun sebagai evaluasi dan lain-lain. Yang kedua adalah fungsi batasan atau kendala. Batasan-batasan yang mempengaruhi persoalan terhadap tujuan yang akan dicapai. Dalam data yang kami ambil, batasan-batasannya berupa jumlah penumpang dan data hanya mengambil jumlah penumpang yang ada di bandara utama, yaitu bandara internasional yang ada di Indonesia seperti Polonia, Soekarno-Hatta, Juanda, Ngurah Rai, dan Sultan Hasanuddin. Serta khusus untuk tahun 2020 saja mulai dari bulan Januari hingga Desember. Yang ketiga adalah variabel keputusan. Variabel-variabel yang mempengaruhi persoalan dalam pengambilan keputusan. Adapun variabel keputusan dalam data yang kami ambil yaitu tingkat jumlah penumpang pesawat di bandara dipengaruhi oleh kepadatan penumpang, memadai atau tidaknya fasilitas bandara utama tersebut, dan keadaan pandemi tahun 2020 sendiri. Kedua, penyusunan model.
mengumpulkan data untuk menaksir besaran parameter yang berpengaruh terhadap persoalan yang dihadapi. Taksiran ini digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model matematis dari persoalannya. Tiga, analisa model. Dalam memformulasikan persoalan ini, ada 3 hal penting yang harus dilakukan, yaitu pertama, melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih. Kedua, memilih hasil-hasil analisis yang terbaik atau optimal. Ketiga, melakukan uji kepekaan dan analisis optimal terhadap hasil-hasil analisis model. Yang keempat, pengujian keabsahan model. Pengujian keabsahan model menyangkut penilaian terhadap model dengan cara mencocokkannya dengan keadaan data yang nyata, juga dalam rangka menguji dan mengesahkan asumsi. Asumsi yang membentuk model tersebut secara struktural. Tahapan ini menentukan apakah model yang dibangun telah menggambarkan keadaan nyata secara akurat. Jika belum, perbaiki atau buat model baru. Langkah kelima, implementasi hasil akhir. Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai. Nilai yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan keputusan merupakan hasil analisis yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan strategi, target, langkah kebijakan, guna disajikan kepada pengambil keputusan dalam bentuk alternatif pilihan. Implementasi ini menerjemahkan hasil studi atau perhitungan ke dalam bahasa sehari-hari agar mudah dimengerti. Implementasi hasil akhir dari data jumlah penumpang pesawat di bandara utama atau orang untuk keberangkatan pada penerbangan tahun 2020 ini adalah dapat dilihat pada tabel hasil data. Pada bandara utama Polonia dengan total penumpang tahunan 1.313.501, bandara utama Soekarno-Hatta total penumpang tahunan 862.196, bandara utama Juanda dengan total penumpang tahunan 247.248, bandara utama Ngurah Rai total penumpang tahunan 1.775.528, dan bandara utama Sultan Hasanuddin total penumpang tahunan 1.797.572. Data tersebut menunjukkan tingkat banyak jumlah penumpang di masing-masing variabel bandara utama yang ada pada data pada tahun 2020. Dengan adanya data tersebut, kita dapat mengambil keputusan untuk melakukan langkah selanjutnya, ataupun kebijakan selanjutnya seperti pengambil keputusan untuk penambahan ataupun perbaikan fasilitas bandara dengan tujuan peningkatan jumlah penumpang pada tahun-tahun berikutnya, ataupun pengambilan keputusan bagi pihak maskapai untuk menambah kuota pesawatnya dalam suatu bandara utama dengan harapan peningkatan jumlah penumpang di tahun-tahun berikutnya. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumber daya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan dan juga merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sumber daya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sumber daya tersebut adalah ketersediaan terbatas, keterbatasan sumber daya, bisa dalam bentuk bahan baku, fasilitas produksi, tenaga kerja, modal, pangsa pasar, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Jadi untuk berikut ini adalah penyajian data dari kelompok kami. Data ya pertama ini data ini dimasukkan ke Microsoft Excel yang ada pada gambar pertama itu. Lalu setelah itu kami selain menggunakan Excel juga menggunakan RStudio, yang mana kami setelah memasukkan data ke Microsoft Excel, kami juga mengimpor data dari Excel tersebut ke RStudio sehingga tampilan jadi pada gambar yang ada di gambar kedua. Lalu lanjut, data juga kami memilih bentuk data yaitu bentuk data histogram. Mengapa? Karena untuk data histogram itu bisa dilihat oleh semua orang dengan mudah dan mudah untuk dimengerti. Jadi berikut ini adalah histogram dari data yang sudah kami olah dan kami sajikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muda Muhammad Hafid Rivaldi dari kelompok 3 Statistika. Saya akan menunjukkan praktek dari pengolahan dan pengajian data yang kami gunakan dalam kelompok kami. Itu pertama, untuk pengolahan data di RStudio, kami mengimport dataset dari Microsoft Excel pertama-tama, yaitu sebagai berikut. Saya ya, lalu ini data yang akan diimport, bisa dilihat. Klik, lalu data muncul. Dan lalu untuk data selanjutnya itu kami akan menggunakan data histogram, karena memang data yang kami gunakan adalah data kuantitatif. Ini untuk data awalnya yang ada di Microsoft Excel, karena kami menggunakan RStudio dan Microsoft Excel untuk pengolahan data kami. Ya, bisa disesuaikan. Sebentar. Untuk di sini kita pakai sampai Desember aja. Untuk tahunan kita tidak pakai dulu. Lalu datanya bisa dilihat di sini. Ini untuk data dari jumlah penumpang di bandara utama pada tahun 2020. Bisa dilihat ini untuk data histogram. Kami menggunakan data histogram karena memang sesuai dengan data yang kami gunakan, itu data kuantitatif. Dan memang data ini tuh memang untuk mudah dilihat oleh semua orang dan mudah untuk dimengerti. Sekiranya segitu saja dari kelompok kami untuk praktik dari penyajian dan pengolahan datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.